Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 35 dengan judul perikop Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berangkatlah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar, yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Yakub sudah bisa melarikan diri dari orang-orang Hewi. Sebelumnya, anak-anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, itu membinasakan atau membunuh orang-orang laki-laki dari orang-orang Hewi. Padahal sebetulnya yang salah adalah Sikem, karena Sikem memperkosa Dina. Tetapi semua orang laki-laki, orang Hewi itu dibantai habis. Yakub ketakutan. "Wah, bagaimana kalian ini? Tidakkah kalian nanti akan kesusahan karena jumlah kita sedikit? Kita akan ditindas dan dibinasakan juga oleh orang-orang negeri Kanaan ini." Jadi Yakub itu sudah was-was ya, karena anaknya yaitu si Simeon dan Lewi itu membantai habis orang-orang Hewi, dan anak-anaknya yang lain itu merampasi semua harta benda orang-orang Hewi. Kacau ya. Jadi Yakub ini sudah was-was ya. Wah, jangan-jangan nanti kami akan diserang ya. Diserang balas oleh orang-orang Kanaan ya. Jadi orang-orang Hewi itu ada di tanah Kanaan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yakub ya. Dan kedahsyatan yang dari Tuhan meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Beruntung Tuhan bersama mereka. Jadi Yakub dan anak-anaknya itu selamat karena kedahsyatan yang dari Tuhan meliputi kota-kota sekeliling mereka. Jadi seperti aura ya,
aura Tuhan itu melingkupi. Jadi orang-orang itu tidak merasa marah untuk membalas dendam kepada anak-anak Yakub, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Jadi bisa luput dari maut. Jadi bisa leluasa mereka pergi. Jadi Yakub pergi tenang ya, karena dilindungi oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu meliputi kedahsyatannya itu, menutupi kota-kota sekeliling mereka sehingga mereka tidak marah dan tidak mengejar. Mungkin mereka tahu bahwa si Sikem itu berbuat salah karena mencemari Dina, menodai Dina. Jadi mereka bisa menerima, tidak membalas dendam. Walaupun hukuman yang mereka terima, yaitu pembantaian seluruh laki-laki, itu sangatlah di luar kesalahan yang mereka perbuat, tapi itulah kehendak dari Tuhan. Lalu Yakub sampai ke tanah Luz, ya, di tanah Kanaan, yaitu di Betel. Di mana itu Betel? Di Betel itu sekitar sini ya, dekat-dekat Sekem ini. Ini Betel, Sekem. Ini tanah Kanaan nih. Sepanjang ini adalah tanah Kanaan. Ada Ai, Betel, Hebron, di sekitar sini ya. Inilah Israel sekarang ini. Itu memang diberikan Tuhan kepada Israel. Jadi Yakub namanya sekarang adalah Israel. Namamu Yakub, tapi dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itu firman Tuhan kepadanya. Jadi Yakub ini menjadi Israel. Keturunannya menjadi sampai sekarang ini namanya bangsa Israel. Dan firman Tuhan kepada Yakub, Tuhan memberkati Yakub. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini firman Tuhan, sabda Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, menjadi suatu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini, yaitu tanah Kanaan itu, negeri tanah Kanaan ini yang sekarang sudah didiami oleh Israel, itu memang diberikan Tuhan kepada Israel. Negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham, yaitu kakeknya Yakub, diberikan kepada Abraham, lalu kepada Ishak, dan kuberikan juga kepadamu dan kepada keturunanmu sampai sekarang ini. Ya, secara alkitabiah, secara ilahi itu menjadi bagian dari Israel. Itu memang jadi Israel. Israel itu hanya ingin kembali ke tanah terjanji yang diberikan Tuhan kepadanya dan kepada keturunan Israel. Ya biarkanlah. Masih banyak tanah-tanah lain di sekitar situ ya. Di Arab Saudi itu luas, Yordania luas, Mesir luas. Wah, ngapain berebut, memperebutkan tanah Kanaan itu enggak bijak juga ya. Yakub menamai tempat itu di mana Tuhan telah berfirman kepadanya, Betel. Itulah kota Betel, mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban. Korbannya masih korban curahan, korban bakaran dan sebagainya ya. Nanti setelah Tuhan Yesus hadir, Yesus sudah hadir sendiri, tidak perlu lagi korban bakaran karena Tuhan sendiri telah menjadi korban baginya. Korban yang paling berharga, yaitu Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus datang, kita tidak lagi terikat oleh hukum-hukum Taurat. Nanti kelanjutan dari kitab ini adalah aturan-aturan hukum Taurat yang sangat membebani, yang sangat mengikat. Itu untuk orang Yahudi waktu itu ya. Tetapi setelah Yesus datang, Yesus membebaskan, langsung dipimpin oleh Roh-Nya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kenapa diberikan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu untuk memandu, memberi petunjuk pada orang Israel waktu itu. Tapi hukum Taurat itu kan terbatas ya. Kalau diterapkan sekarang ini, ada internet, boleh nggak memakai internet?
Boleh nggak memakai listrik, mobil listrik? Ataukah kita harus tetap menggunakan kuda? Itu di Amerika ada namanya suku Amish. Suku Amish itu nggak boleh pakai kendaraan mobil, teknologi nggak boleh, bahkan listrik pun nggak boleh. Mereka masih pakai lampu teplok, pergi-pergi memakai kereta kuda. Itu sampai sekarang. Suku Amish namanya, A-M-I-S-H, Amish. Itu silahkan saudara browsing di internet atau di YouTube ya. Di Amish family, keluarga Amish di Amerika itu salah satu yang mengadopsi ya sedikit banyak dari hukum-hukum zaman dahulu. Jadi sekarang ini kita sudah dibimbing langsung oleh Roh Kudus. Pengikut Yesus sudah dibimbing langsung oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu segera mengetahui apa yang baik untuk kita saat ini. Jadi kita tidak lagi terikat oleh hukum-hukum Taurat yang sangat membebani itu ya, menjelimet ya, detail sekali yang wah itu sangat mengekang. Cuci tangan, harus cuci tangan, dan berbagai macam yang sifatnya najis. Gitu, wah itu sangat mengikatnya. Untunglah ada Tuhan Yesus, kita dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang meskipun Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita, memimpin kita dengan rohnya, yaitu Roh Kudus. Jadi kita tahu sekarang bagaimana harus bertindak, berbuat, berpikir. Tentu hukum-hukum Tuhan itu tetap tidak hilang ya. Tetap ada 10 hukum perintah Tuhan itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat zina, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tuamu, kuduskanlah hari Tuhan. Semua masih relevan ya. Maksudnya itu Tuhan Yesus untuk hal-hal lain yang detail yang kita tidak tahu itu. Misalnya hari ini mau pakai baju apa, warna apa, ini apakah disebutkan, diatur dalam kitab Taurat? Nggak ada. Kitab Taurat tidak mengatur handphone jenis apa yang boleh kita pakai, makanan apa yang bermerek apa, produk mengandung apa yang boleh dan tidak boleh, atau harus diproses secara apa, atau harus pergi ke sekolah apa, tinggal di mana, mobil merek apa yang harus kita pakai. Jadi kita tidak perlu lagi takut, wah ini najis, itu najis, dan sebagainya. Kita dibimbing langsung oleh Roh Kudus. Jadi kita tahu bahwa langkah kita sudah sejalan dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan mukjizat berikutnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus nanti di kitab Perjanjian Baru. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.